27 dan 28 Record of Ragnarok Gods Apocalypse telah rilis. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, chapter 27 berjudul Sebuah Mitos Baru, di mana gaya bertarung Shinigami dan senjata ilahinya ini tidak termuat dalam buku Enma sehingga disebut mitos baru. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, senjata ilahinya telah dilepaskan. Diawali dari Shinigami yang terluka parah, tapi mengejutkan semua orang saat memunculkan senjata ilahinya yang berbeda karena senjatanya hidup minasan. Melihat itu, Enma langsung mengambil kuda-kudanya. Dijelaskanlah bahwa menghadapi pertarungan 2 lawan 1 yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Raja Agung Enma bergerak dengan ketenangan sempurna sekaligus presisi yang mutlak. Kita pun diperlihatkan bagaimana Enma bersamaan bergerak dengan Shinigami dan senjata ilahinya. Mereka tampak bertemu di udara, saling bersiap menyerang satu dengan yang lainnya. Lalu, entah bagaimana, Enma berhasil membalik tubuh senjata ilahi itu dan melewatinya, sekaligus menghantam tubuh Shinigami. Wah, walaupun 2 lawan 1, tapi Enma tetap bisa bertarung dengan baik dan bahkan terlihat unggul ya minasan. Jar berteriak. Ini benar-benar perkembangan yang luar biasa. Tapi pertarungan masih terus berlanjut di mana senjata ilahi meninju ke arah Enma. Lalu Enma mampu menghindarinya dengan melompat. Kemudian Shinigami melakukan triknya lagi seolah-olah Kage Bunshin minasan. Dijelaskanlah kembali bahwa serangan itu adalah kepungan antara Shinigami dan senjata ilahinya. Rentetan serangan tanpa henti dari segala arah. Tapi bahkan menghadapi rangkaian serangan yang luar biasa itu, Enma justru bersiap menarik tinjunya sehingga baik Jar, semua penonton dewa, Ares, dan Hermes sangat takjub menyaksikan pertarungan ini. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Enma mampu meninju Shinigami sekaligus senjata ilahinya di kedua sisi sekaligus minasan. Shinigami dan senjata ilahinya kini terlempar dan menabrak tebing. Ares pun terkejut mendengar Zeus tertawa santai. Zeus mengatakan bahwa tentu saja armor penghakiman Enma miliknya itu berisi sejumlah catatan peperangan yang tak terhitung banyaknya. Manusia, dewa, binatang buas, yokai, apapun itu, catatan dari setiap jenis pertarungan terukir di dalamnya. Dan bukan hanya jumlahnya, tetapi juga kualitas informasinya yang paling murni dan sama sekali tidak tercemar. Hermes ikut berkomentar, sedemikian luar biasanya hingga bagi para dewa biasa, mungkin hanya beberapa tetes saja sudah cukup membuat mereka kehilangan kewarasan. Namun Enma mengendalikannya sepenuhnya dan mewujudkan semuanya menjadi teknik bertarungnya sendiri. Kita pun diperlihatkan bagaimana Enma kembali menyerang senjata ilahi dan Shinigami itu, di mana Enma meninju tepat mengenai perut senjata ilahi sampai terlempar, sekaligus mencabik-cabik tubuh Shinigami sampai setiap bagian tubuhnya menyemburkan darah minasan. Wah, gokil sih. Padahal di awal kemunculan senjata ilahi Shinigami, seolah ada harapan Shinigami bisa mengungguli Enma. Tapi ternyata Shinigami masih saja dihajar habis-habisan dan tidak menunjukkan keunggulannya untuk memenangkan pertarungan melawan Enma ya minasan. Menyaksikan itu, Jar dan Zeus sama-sama memuji Enma bahwa dia benar-benar raja neraka. Meskipun begitu, Shinigami yang terlempar masih tetap menunjukkan senyumannya. Dia juga ikut memuji Enma yang memang luar biasa. Padahal itu tidak tertulis dalam kitab Enma, sebuah mitos baru. Kita pun diperlihatkan kilas balik saat Shinigami masih muda minasan.
Ini menjadi awal mulanya ia mendapatkan senjata ilahi. Dia duduk sendirian, masih dengan gaya rambut yang necis dan rapi, sedang menyaksikan gladiator Roma yang bertarung sampai mati. Tertulis pada panel akhir, seorang Shinigami muda, apa yang sedang dipikirkannya. Dan chapter 27 Record of Ragnarok Gods Apocalypse berakhir sampai di sini minasan. Yuk langsung saja kita lanjut ke chapter 28 berjudul Kilau Kehidupan. Ini menjadi kilas balik untuk Shinigami, bagaimana dia takjub dengan kilau kehidupan manusia yang rela mati demi sebuah pertarungan. Tertulis pada panel awal, bagaimana Shinigami memperoleh wujudnya yang sekarang. Diawali dari banyaknya Shinigami yang berdiri rapi dan memakai pakaian necis. Diceritakanlah bahwa seorang Shinigami bertugas menjadi saksi bagi kematian yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di Midgard, lalu membimbing jiwa-jiwa itu menuju ke Valhalla. Kita pun diperlihatkan kehebohan yang terjadi di Koloseum Romawi kuno, di mana dua gladiator sedang bertarung mempertaruhkan nyawa mereka. Shinigami yang rambutnya masih rapi itu menyaksikannya dengan wajah datar. Karena menurutnya, bagi seorang Shinigami seperti dirinya, kematian itu hanyalah rutinitas, sesuatu yang biasa dan sepele, atau setidaknya seharusnya begitu. Namun selama Shinigami menyaksikan duel yang mempertaruhkan nyawa itu, matanya justru berbinar. Luar biasa, begitu indah. Shinigami yang kebosanan pada hidupnya justru merasakan sensasi yang hebat pada tubuhnya hingga dia menggenggam keras celananya. Shinigami bermonolog, kilau kehidupan itu, benturan antar jiwa itu, semuanya ada tepat di depan mataku. Namun, setiap pertarungan yang mempertaruhkan nyawa yang dilakukan oleh manusia, Shinigami ada di sana dan harus selalu menjaga jarak. Mereka hanya diizinkan untuk menyaksikannya. Tapi, sejujurnya Shinigami juga ingin berdiri di panggung semegah itu. Dan tanpa Shinigami sadari, impian itu pun lahir. Sewaktu salah satu gladiator sudah kalah, maka lawannya lah yang bersorak-sorai di hadapan penonton, terbebas dari kematian, dia sudah keluar menjadi pemenangnya. Namun, sebagai gladiator yang kalah, dia terbebas dari tubuhnya yang penuh luka dan sangat terkejut melihat wajah seram Shinigami. "Wah, siapa kau bajingan?" Shinigami dingin menjawab, "Aku adalah dewa kematian." Menurut Shinigami, semuanya sama seperti biasanya. Naskah yang telah diberikan kepadanya. Gladiator yang kalah pun pelan-pelan berkata, "Dewa kematian? Maksudmu?" Saat itulah dia tersadar saat menyaksikan sendiri tubuhnya yang kehilangan nyawa dan tak lagi bergerak. Ekspresi wajah pada tubuhnya begitu menyeramkan, sehingga dia tersadar kalau dia baru saja kalah minasan. Dan setelah itu, kalimat berikutnya yang harus Shinigami ucapkan adalah, "Aku datang untuk mengantarmu. Mari ikut denganku agar aku bisa membawamu ke Valhalla." Sayangnya, apa yang keluar dari mulut Shinigami justru berbeda dari naskah yang diberikan kepadanya minasan. Yang dia katakan adalah, Maukah kau bertarung denganku?" Tentu saja gladiator yang kalah itu terkejut mendengarnya. Dia hanya menjawab singkat, "Tidak, sama sekali tidak, mana mungkin." Sontak, Shinigami sangat syok mendengarnya. Dengan panik, Shinigami bertanya, Kenapa tidak?" Gladiator itu pun menjelaskan bahwa tubuh Shinigami itu kurus sekali, tinggal tulang belulang. "Apa kau bahkan bisa bertarung?" Gladiator yang kalah itu tampak keren berkata, "Aku tidak tertarik merundung yang lemah, tidak ada serunya. Jadi kalau kau sudah selesai, cepat antar aku. Aku tidak peduli apakah akan masuk surga atau neraka."
Shinigami pun akhirnya mengerti. Begitu ya, benar juga. Pertarungan adalah panggung agung yang bersinar bagi kehidupan seseorang. Kalau aku tidak berpakaian sebagaimana mestinya, itu sama saja menghina panggung itu. Walaupun aku sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung, aku tidak akan pernah lagi memaksa lawan yang kuajak bertarung untuk menunjukkan wajah seperti itu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Shinigami berusaha melatih tubuh dan mentalnya Minasan. Dia datang ke lokasi pertarungannya melawan Enma, yaitu tebing tinggi, dan mulai meninjunya. Tapi bukannya tebing itu hancur, tangan Shinigami lah yang justru terluka dan merasa begitu kesakitan. Nah, di lain waktu berikutnya, gladiator yang dikalahkan kembali terkejut setelah bertemu dengan Shinigami. Dia mulai berteriak, "Apa? Siapa kau bajingan?" Tapi di sini penampilan Shinigami sudah berubah Minasan. Rambutnya sudah naik ke atas dan wajahnya begitu menyeramkan. Dalam hati Shinigami, dia sudah menyiapkan agar sejak pandangan pertama, dia akan memikat gladiator yang kalah itu sebagai Shinigami itu sendiri. Shinigami yang menyeramkan pun berkata, "Maukah kau bertarung denganku?" Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang mampu menahan jiwanya untuk tidak bergelora. Tertulis pada panel akhir, keinginan bertarung yang murni. Dan chapter 28, Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, itu berarti Shinigami selama ini berlatih dengan cara bertarung melawan para gladiator yang kalah ya. Tapi apakah senjata ilahinya berasal dari petarung terkuat yang dia temui? Apakah chapter berikutnya akan mengungkap senjata ilahinya itu? Lalu, kalaupun semuanya sudah terungkap, bisakah Shinigami mengalahkan Enma yang terus-menerus unggul? Kalau menurut Minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.